Iya, Mungkin betul. memaknai ulang tahun ini gimana sih, Kak? Sebenarnya kalau aku kan udah masuk 41 nih, memaknai umur aku 41 tahun ini adalah usia yang, apa ya, menurut aku udah cukup jejak ya. Kita sebagai manusia, apalagi aku pribadi kayak udah mulai tahu maunya apa yang tidak disukai, rencana ke depan apa, udah mulai kayak kayak pasti aja gitu sih apa yang mau dilakukan. Kemarin ngerayain juga atau gimana nih, Kak? Enggak, kan emang kebetulan, bukan kebetulan ya, maksudnya papa aku juga kan meninggal di hari, Sabtu kemarin kan. Jadi nggak ada perayaan-perayaan, justru kayak, eee, pas ulang tahunnya juga hari ini yang ngucapin baru suami aku sama mama aku gitu, sama ini tadi di FYP jadinya ya udah jadi kayak live aja gitu ulang tahunnya dan dapat kue. Berarti ke makam papa juga nanti, Kak? Iya, karena kemarin meninggalnya di Sukabumi, kita baru dari Sukabumi juga semuanya sekeluarga. Jadinya, baru sampai udah gitu langsung ke acara gitu. Tapi mungkin gimana sih ini pertama kalinya Heeh. tanpa papa gitu ngerayain? Ya, aku gabung di komunitas, yatim, yatim, jadi anak yatim ya sekarang. Jadinya kayak, ya memang kehidupan kan seperti itu kan, ada yang dilahirkan, ada yang harus kembali dikebumikan gitu. Jadi mungkin ini bagiannya aku, jatahnya aku gitu dan menurut aku ya setiap orang pasti ada jatahnya masing-masing. Ya terima aja karena emang udah jalannya. Cuma kan baru kehilangan papa tapi sekarang lagi ulang tahun gitu. Kemarin berdua, Heeh. sekarang mungkin lagi happy gimana sih? Eee, apa ya, nggak apa-apa lah, kadang-kadang kan hidup gitu ya, suka nggak bisa tertebak gitu ya. Jadi kalaupun memang kemarin aku berduka banget dan sekarang aku ulang tahun, ya lebih berdoa sih, lebih berdoa ya. Maksudnya semoga papa di sana tenang, eee, dan di usia aku yang sekarang semoga aku bisa lebih, apa ya, lebih, eee, bijak dalam berucap, bersikap, seperti itu sih. Mungkin sebelumnya ada rencana nggak sih harusnya hari ini pengen ngerayain sama papa kemana gitu sama keluarga gitu? Aku berhubung udah nggak tinggal sama papa ya, jadinya kayak papa aku juga kan udah balik ke kampung kan di Sukabumi. Jadi kita udah biasa nggak ngabisin ulang tahun bareng, paling kalau ulang tahun video call gitu. Paling aku kan ulang tahunnya sama mamaku gitu. Eee, tadi paling acaranya kayak pengen makan-makan aja sih, cuma ternyata mamaku masih di Sukabumi gitu. Jadi ya acara keluarga inti aku aja. Berarti tadi video call sama mama ya? Belum, mama baru subuh. Subuh dia kan karena aku lahirnya subuh kan, jadi dia mengucapinnya subuh banget. Itu padahal momen dia bukan itu ya, momen dia mengusahakan aku untuk lahir 41 tahun yang lalu gitu. Jadi di samping dia ngasih ucapan selamat ulang tahun ke aku juga harus apresiasi mama karena mama berusaha melahirkan aku dan alhamdulillah selamat gitu sih. Kalau suami sendiri tadi ngucapinnya gimana tuh, Kak? Malam dia baru ngucapin jam 12, tapi menurut aku bilang, "Aku kan lahirnya subuh, bukan jam 12." Jadi dia cuma kayak, "Ya udah deh, nggak apa-apa, yang penting aku udah duluan," kata dia gitu. Ngucapin doang atau ngasih kue juga sih, Kak? Eee, nggak mempersiapkan kue karena kita tuh baru pulang dari Bandung banget, dari Sukabumi banget, jadi belum ada kue atau apapun yang disiapin buat ulang tahun aku gitu. Cuma kan habis berduka nih, mungkin kenangan sama papa tuh apa sih yang paling membekas banget ya? Kenangan sama papap ya, papap Cecep, yang paling membekas itu adalah setiap aku ada masalah apapun itu, aku curhat sama papap. Jadi mau sebesar apapun aku udah sebesar ini, aku selalu curhat dan papap tuh selalu orang yang setiap di telepon tuh ceria, selalu kasih advice yang menenangkan gitu, tidak tidak judging gitu. Itu papap tuh jadi sosok, seorang bapak yang dibutuhkan anak perempuannya setelah aku sudah melahirkan sih. Jadi kan memang prosesnya waktu aku remaja ini gak deket sama, jangankan sama bapak sama orang tua gak deket, tapi pas setelah udah menikah, udah punya anak itu pasti berbeda semuanya. Itu sih makanya belakangan ini alhamdulillah aku punya momen bisa hubungannya baik sama papa aku, sama mama aku, dan akhirnya tukang curhat deh aku sama papa. Berarti
beberapa hari ini merasa kehilangan banget ya? Sangat, sudah pasti akan, tetapi ya memang ini jalannya, jadi ya jangan terlalu ditangisi juga karena biar gimana pun ini yang terbaik untuk papa gitu. Dulu sering liburan gak sih sama papa? Kita jujur ya, aku sama adik aku tuh bukan tipikal orang yang kayak deket sama keluarga, malah justru gitu. Nah, dan apalagi kan semenjak mama sama papaku pisah, kita jadi jauh gitu loh. Cuma kalau mungkin lagi ketemu gitu, aktivitasnya apa tuh biasanya sama papa? Makan bareng, papa tuh hobi makan di nasi padang kayak gitu-gitu sih. Berarti kesukaannya nasi padang. Nasi padang. Mungkin pernah masakin juga gak sih buat papa ini kan? Oh tentu tidak gitu, karena saya nggak bisa masak. Oh gitu. Mungkin papa tuh kemarin meninggal sakit kan? Karena memang sebelumnya udah ada kayak darah tinggi gitu kan papa. Tapi pas ada momen, kayaknya papa jatuh dan nggak sadarkan diri gitu sih. Itu langsung dilarikan ke rumah sakit. Nggak tahu tensi, nggak tahu ada jantungnya juga gitu. Soalnya pas di rumah sakit udah kayak nggak ketolong gitu, jalan cepet banget gitu. Berarti meninggal di perjalanan kan? Iya kayaknya gitu. Berarti Aku juga soalnya lagi di Jakarta, aku lagi di Tangerang juga, jadi kayak kronologisnya aku nggak tahu dengan pasti gitu loh. kemarin dapat kabarnya shock banget ya? Sangat lah. Jadi kayak wah takut nggak keburu gitu pas waktu mau nyusul ke Sukabumi. Kan Tangerang Sukabumi kan kayak 3 jam atau 4 jam gitu, apalagi udah malam ya. Ya lebih cepet sih, cuma tapi tetap aja nggak keburu. Terakhir ketemu papa sih kapan nggak kan jauh nih jaraknya? Kayak lebaran, jauh banget, tapi sering video call. Tiap hari kah? Nggak setiap hari sih, kalau momen-momen dia kangen sama cucunya kayak gitu, sama aku. Sering nanyain berarti ya? Sering mantau story, kadang capture story yang ada di Instagram aku, terus Neng ini cantik banget apa gitu, suka komen-komen gitu. Mungkin papa sering bawelin juga nggak sih gitu? Kayak masih nanyain udah makan atau apa gitu kan, walaupun udah punya anak. Iya, dan dadah. Sebenarnya bukan bawel, tapi lebih kayak kalau mau terbang gitu, misalkan Popi ada kerjaan, hati-hati di jalan ya Pip, wah motornya bagus banget ya gitu. Selalu komen-komennya bukan yang ketakutan, tapi komen-komennya yang mengapresiasi gitu, kayak gitu. Seneng banget sih, itu pasti yang bakal dikangenin sama papa. Jadi itu paling dirinduin banget dari papa ya? Iya. Mungkin ada masih ya, ingat nggak sih nasihat yang dari papa gitu yang paling diingat? Ada sih, ada pasti kayak kalau dari mama, hidup tuh jangan ngoyo, karena aku tuh orang yang kayak ngoyo banget, kalau mau harus gitu kan. Tapi kalau dari papa apa ya, maksudnya kayak kalau udah dikasih misalkan kejadiannya apa, ada sesuatu ya udah ya terima aja. Kalau mau memulai sesuatu ya bismillah aja, kalau mendapatkan sesuatu ya alhamdulillah, itu aja sih.